pelan-pelan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia di channel YouTube aku. Jadi malam ini itu sudah lewat tengah malam, udah waktunya tidur. Tuh si Pus aja tuh udah waktunya tidur dia. Cuma di video ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman rutinitas aku tentang suntik insulin. Jadi ada yang tanya, suntik insulin itu apakah setiap hari? Sebenarnya ya bukan hanya setiap hari, tapi sesuai jadwal dari dokter. Ada yang 1 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau aku 3 kali sehari, umumnya pada saat jam makan. Nah, tapi tadi jam makannya itu ya sudah lumayan lewat. Cuma ini aku suntik insulinnya menjelang tidur. Buat teman-teman yang fobia jarum suntik, silakan di close aja videonya, soalnya nanti kan kelihatan jarumnya gitu. Tapi kalau buat yang pengen tahu, silakan lanjut tonton video ini. Nah, untuk peralatan suntik insulin yang dibutuhkan itu adalah insulin pen atau insulin injection, terus jarum, ya, jarum Novo Twist, sama alcohol swab. Nih, alcohol swabnya. Nah, berhubung jarum insulinnya ini tadi itu sudah aku gunakan 2 kali, jadi waktunya ganti. Kita ganti dulu. Ini jarum insulinnya, kita putar ujungnya. Nah, terus ambil jarum insulin yang masih baru. Ini itu memang dapat dari rumah sakit 10 sih. Terus kalau udah habis kita harus beli sendiri di apotik. Satu jarumnya ini harganya 3.300. Ya, atau sampai 4.000-an lah paling mahal. Kertasnya ya, kertasnya kita ambil. Terus kita tancepin. Nah, sudah deh. Nih, insulin pennya siap untuk digunakan. Terus kita siapin alcohol swabnya. Oke, kita mulai ya. Oh ya, untuk lokasi penyuntikan suntik insulin sendiri tuh ada macam-macam. Ada yang di lengan, di perut, dan di paha. Nah, awal-awal dulu sih aku sering pakai di lengan atas ini. Tapi kemudian dikasih tahu dokter bisa ganti-ganti di lengan, di paha, ataupun di perut. Aku seringnya sih di perut ya. Soalnya di sana kan jaringan lemaknya tebal, jadi lebih nyaman. Dan harus pindah-pindah, nggak harus di satu tempat, nanti timbul jaringan parut. Oke, kita mulai ya proses penggunaan insulinnya. Nah teman-teman, ini kita siapin dulu berapa unit insulin yang mau dipakai. Dosis aku sih 16, jadi kita putarnya 16 kali. Nah, ini sampai angkanya menunjukkan 16 ya. Nah, kalau sudah 16 gini, kita copot jarumnya. Nah, sehingga kelihatan ini jarumnya ya. Terus setelah bolpen insulinnya siap, kita sobek alcohol swabnya. Kita keluarkan tisu yang sudah basah oleh alkohol ini. Nah, terus kita pilih nih bagian perut mana yang akan disuntik. Harus gantian. Kalau hari ini kanan, besok kiri, atas, bawah, tengah gitu. Nah, sekarang aku mau suntik di yang sebelah kanan, karena tadi sudah yang di sebelah kiri. Di sini. Di pertama kita ambil kulit perut itu, kita cubit. Dicubit gini supaya keras. Nah, katanya dokter itu dicubit supaya keras ya. Terus kita olesin sama alcohol swab.
kita gosok pelan-pelan. Oke. Nah, kalau dirasa cukup sudah, kita baru suntikan insulinnya ini di perut. Pelan-pelan. Oke. Kalau sudah jarumnya masuk semua, baru kita tekan insulinnya yang di pangkal. Nah, pelan-pelan kita tekan sampai bunyi cetik 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 cetik. Nah, sampai bunyi cetiknya habis. Terus nggak boleh langsung dicabut, tapi insulinnya ini kita diemin dulu sekitar ya 30 detik sampai 1 menit. Karena kalau langsung dicabut itu cairan hormon insulinnya masih keluar sedikit-sedikit kan eman ya. Jadi kita biarin dulu nancep di perut. Nah, setelah itu kalau sudah kira-kira 30 detik kita cabut pelan-pelan. Oke, selesai. Terus bekas suntikannya tadi itu digosok pakai alkohol swab. Oke, selesai. Nah, jangan lupa untuk suntikan insulinnya kita tutup lagi dan disimpan dengan hati-hati. Kalau bisa nyimpannya di kulkas atau di suhu ruang. Nah, itu tadi teman-teman tutorial menggunakan insulin injection ala aku di perut. Jadi memang awal-awalnya ngerasa sakit terus males gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kan pankreas aku udah nggak bisa memproduksi hormon secara maksimal. Apalagi kalau misalnya makannya masih belum bisa disiplin kayak aku. Kayak tadi kan habis pulang dari mall terus makannya itu banyak yang menyimpang, kayak makan ayam goreng itu kan ada tepungnya, terus saus sambel itu kan lumayan agak manis, terus nugget, habis itu ya incip sedikit-dikit makanan yang ada karbonya, dan itu harus diubah menjadi energi. Sementara insulinku nggak cukup, jadi harus dibantu sama ini. Penggunaannya ini dibarengi pada saat jam makan gitu ya. Mudah-mudahan tutorial ini membantu buat para penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 yang harus menggunakan insulin. Jadi jangan takut, insulin ini aman ya, bahkan lebih aman daripada obat asal penggunaannya benar dan nggak punya fobia dengan jarum suntik ya. Mudah-mudahan gula darahnya terkontrol ya teman-teman. Makasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.